Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, dosen, dan kepada teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Biologi, semester 3, Fakultas Eksakta, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulana Irfan Pradana dan rekan saya. Naomi Blesia. Ya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tujuan dan nilai dari proyek kami, yaitu dari kelompok 5. Pertanyaan saya, tujuan proyek kita tentang apa? Ya, baik. Terima kasih Saudari Naomi. Jadi tujuan dari proyek kita, yaitu kelompok 5, tujuannya adalah yang mana di sini kan kita ada tujuan dan ada nilai. Tujuan proyek kita di kelompok 5 ini adalah meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis. Jadi itu judulnya, yang mana di sini kalau kita dideskripsikan meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis ini yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi isu-isu sosial, politik, dan kebangsaan yang berkembang. Jadi kalau Saudari Naomi melihat di file yang dikirim di grup kita itu, dia ada di kolom nomor 4. Jadi itu tujuan proyek kita di kelompok 5 itu yaitu judulnya tentang meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis. Begitu Saudara Naomi. Ya, kalau berikutnya tentang nilai proyek kita tentang apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya Saudari Naomi. Jadi setelah tadi saya menjelaskan tentang tujuan proyek dari kelompok 5 kita, selain tujuan proyek ada nilai proyek. Tadi sudah sampaikan tadi di awal, tujuan proyeknya itu tentang meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis. Sekarang nilai proyek kelompok kita yaitu kelompok 5 itu judulnya tentang keadilan sosial. Yang mana kalau kita deskripsikan, keadilan sosial di sini yaitu nilai dasarnya itu menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa keadilan sosial harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan. Jadi saudari Naomi dan teman-teman yang ingin melihat nilai dari proyek kami, itu ada pada file yang di-share di grup, tepatnya di kolom nomor 6. Jadi seperti itu. Ya baik, jadi begitu jawaban dari saya. Bagaimana saudari Naomi? Baik, terima kasih Kak, Iya, sudah jelas. iya. Baik. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya kelompok 5, saya Maulana Irfan Pradana dan saudari saya, rekan saya Naomi Naomi Bles ya. Blesia. Di sini kami secara personal sudah berdiskusi bagaimana terkait tentang tujuan proyek kelompok 5 tadi yang berjudul meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis. Dilanjutkan dengan nilai proyek kami dari kelompok 5 yaitu tentang keadilan sosial. Kami berdua sudah sepakat akan mengangkat sebuah kasus tentang proyek pendidikan kewarganegaraan dari kelompok 5 kami ini, yang mana temanya adalah keadilan dalam akses beasiswa kampus. Jadi di sini terkait dari tujuan proyek kami, yang mana tentang meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis, dilanjutkan dengan dikombinasikan dengan nilai proyek kami tentang keadilan sosial, maka kami berdua sepakat berjudul ketidakadilan dalam akses beasiswa kampus. Jadi di sini kami deskripsi kasus secara ini ya, gambaran umumnya. Di sini kami akan mengangkat, Saudari Nomi, kita akan mengangkat di sebuah perguruan tinggi terdapat ketidakadilan dalam proses seleksi beasiswa. Beberapa mahasiswa dari keluarga mampu itu mendapatkan beasiswa karena memiliki koneksi atau akses informasi lebih awal. Sementara mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah tidak mengetahui adanya program tersebut atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan ketegangan sosial di antara mahasiswa. Jadi begini teman-teman semuanya. Jadi kami di sini saya Maulana Irfan Pradana dan saudari saya saudari Nomi Blesia, kami akan mengangkat sebuah kasus tentang bagaimana beasiswa itu tidak inklusif di sebuah perguruan tinggi tertentu. Yang mana beasiswa itu biasanya karena kan itu kan informasinya kan kalau di era digital ini kan informasinya itu kan secara digital begitu. Kebanyakan dari calon-calon mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di sebuah perguruan tinggi itu biasanya yang strata sosialnya mungkin bisa dibilang mampu atau menengah ke atas, biasanya pasti memiliki fasilitas yang sangat lengkap, terutama mungkin di rumahnya itu memiliki wifi. Jadi mereka itu
mendapatkan beasiswa karena mereka lebih awal mendapatkan informasi tentang bagaimana itu caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa saat masuk di perguruan tinggi, contohnya beasiswa KIP. Biasanya ini akses-akses ini malah mudah dijangkau oleh kalangan-kalangan latar belakang dari calon mahasiswa baru yang memiliki fasilitas yang lengkap. Sedangkan di sisi lain, kebalikannya ada calon mahasiswa baru yang mungkin tinggal di tempat-tempat yang mohon maaf mungkin di tempat pelosok atau mungkin yang berada di lingkungan keluarga atau strata sosial menengah ke bawah, itu biasanya mungkin kan memiliki fasilitas yang pas-pasan, dalam arti bisa saja mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti wifi atau mungkin bahkan tidak memiliki gadget, sehingga informasi-informasi tentang terkait syarat-syarat untuk mendaftar sebuah beasiswa saat ingin mendaftar menjadi calon mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi, dia tidak mendapatkan informasi yang sangat penting dari hanya karena kurangnya informasi atau hanya karena ketidaktahuan karena tidak memiliki akses seperti misalnya memiliki gadget atau fasilitas internet begitu. Jadi begitu, itu biasanya begitu terjadi. Jadi terkadang itu beasiswa yang ya beredar itu kadang kurang inklusif karena kebanyakan justru banyak sekali, bukan sedikit tapi banyak sekali yang latar belakang dari calon mahasiswa baru yang menengah ke atas dia mendapatkannya karena dukungan fasilitas yang memadai dan mumpuni untuk mendapatkan informasi syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi itu dari sisi kasus yang akan kami angkat dari kelompok 5. Lalu di sini tadi terkaitnya itu kalau kita kombinasikan ke tujuan proyek tadi yaitu tentang meningkatkan kemampuan berargumentasi secara kritis. Jadi mahasiswa di sini diajak untuk berpikir kritis dan objektif dalam menyikapi isu ketidakadilan sosial di lingkungan kampus serta menyusun argumen yang rasional untuk mendorong perubahan kebijakan. Jadi saya Maulana Irfan Pradana dan saudari saya Naomi Blesya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai agen of change atau sebagai agen perubahan, kami di sini akan meningkatkan kemampuan berargumentasi secara kritis agar kami berdua bisa untuk berpikir kritis dan berkolaborasi untuk secara objektif dalam menyikapi isu ketidakadilan sosial di lingkungan kampus serta menyusun argumen yang rasional untuk mendorong perubahan kebijakan. Jadi kami di sini berdua sebagai agen of change atau agen perubahan. Selain di sisi lain kombinasi dari tujuan proyek tadi, nilai proyek yang ada yang berhubungan dengan kasus yang kami angkat di sini nilai proyeknya adalah keadilan sosial, yang mana di sini kami menekankan secara personal, memotivasi diri kami, mensugesti diri kami, bagaimana pentingnya perlakuan adil bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku atau jaringan sosial. Jadi kami berdua sebagai mahasiswa atau agen of change, agen perubahan, kami ingin hal-hal seperti ini itu bersifat inklusif, artinya merata, tidak memandang ras, tidak memandang suku, ekonomi, latar belakang dan sebagainya. Kami ingin semua keadilan ini bisa merata kepada para calon-calon mahasiswa baru maupun mungkin mahasiswa transfer yang dari perguruan tinggi yang lain. Itu nilai proyek kami. Oke, setelah kami sedikit menjelaskan tentang latar belakang tujuan kami dalam proyek ini, mari saya Maulana Irfan Pradana dan Naomi Blesya kami berdua dari kelompok 5 akan mengeksplorasi dan mengobservasi sekaligus mengamati di lingkungan sosial secara nyata di lapangan. Kami akan mewawancari beberapa mahasiswa lintas prodi, dalam arti mahasiswa di luar dari prodi kami. Kami akan mencoba mencari dan mengeksplor di lapangan di seluruh kampus Unimuda ini. Kami akan mencoba mewawancarai beberapa mahasiswa yang nantinya akan kami dapatkan. Maka dari itu buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk mencari dan mendapatkan calon-calon mahasiswa-mahasiswa lintas prodi dari kami untuk bisa kami wawancarai dan untuk kita bisa mengetahui argumentasinya atau statement-statementnya tentang apa yang tadi kami angkat tentang kasus yang tadi kami angkat yang mana itu adalah kolaborasi dari tujuan proyek kami tentang meningkatkan kemampuan berargumentasi secara kritis dan dikombinasikan dengan nilai proyek kami yaitu tentang keadilan sosial. Jadi jangan kemana-mana, ayo ikuti kami. Kita akan keliling untuk mencari beberapa mahasiswa yang akan menjadi target kami untuk diwawancari dan untuk bisa kita ketahui bagaimana pendapat dan argumen mereka secara personal. Untuk itu, jangan kemana-mana, mari ikuti kami.